Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad SFT. Kurang lebih 10 harian saya nggak bikin tutorial ataupun trik di channel Ahmad SFT. Dan seminggu lalu HP Xiaomi Redmi Note 8 ini kita bagian dapat updatean MIUI 12 resmi, yaitu region global. Tapi teman-teman yang region Indonesia mungkin belum dapat ya. Ini khusus yang region global. Kode namanya pun yang seri MI kalau seri Indonesia, ataupun HP lain biasanya serinya ID, karena sekarang ada kan yang ROM UI base-nya ada yang ID, ada yang IN, ada yang MI. Kalau MI itu adalah base dari internasional atau sebutannya global version, dan ini sudah dapat MIUI 12 resmi, bukan seperti yang kemarin-kemarin itu dari base portingan, ada yang base EU maupun yang Mirum dan lain-lain, semuanya itu masih portingan. Kalau ini sudah resmi, kita lihat kemarin saya download, dan baru kali ini saya sempat untuk mencoba menginstal MIUI 12 di Xiaomi Redmi Note 8 ini. Saya filenya sudah saya download, MIUI Go Gingo Global V12010. Ini baru awal updatean, jadi nanti mungkin ada boxnya, mungkin teman-teman bisa menunggu versi stabilnya, karena ini baru keluar, mestinya ada yang masih kurang ya, jadi wajar saja. Lantas bagaimana cara installnya? Dan ini saya masih pakai ColorOS, terakhir kali saya install kurang lebih hampir 2 mingguan, dan saya nyaman pakai ROM ini walaupun tidak bisa face unlock maupun fingerprint, tapi ini ROM ini sangat smooth ya. Jadi saya coba untuk menginstal MIUI 12 di HP Xiaomi Redmi Note 8 ini. Pastikan teman-teman sudah memakai TWRP yang sudah support OTA ataupun update OTA di MIUI, contohnya pakai Pitblack ataupun Orange Fog. Dua TWRP itu memang sudah support MIUI OTA, jadi walaupun nanti ada updatean sudah terpasang TWRP, masih bisa dapat update dan bisa diinstal via TWRP. Lantas bagaimana caranya? Pertama kita masuk TWRP terlebih dahulu. Nanti kalau teman-teman posisi di MIUI 11 itu sama saja, cara installnya pun sama, kecuali nanti yang dari base Android 11 Android 9 MIUI 11 mungkin tanpa web bisa. Kalau ini dari base Indonesia ataupun yang ID itu harus diwajibkan untuk web data, cache dan dalvik. Kita matikan terlebih dahulu. Seperti biasa, masuk TWRP secara manual, power dan volume atas. Ini saya pakai TWRP yang sudah support MIUI OTA, yaitu Pitblack Recovery yang versi 3. Saya suka dengan TWRP ini karena sangat mudah, ringan, sedangkan Orange Fog mungkin sedikit lebih berat, tapi fitur-fiturnya pun sebanding ya. Jadi pertama kita wipe terlebih dahulu. Disinilah enaknya kalau TWRP Pitblack, yaitu kita tinggal swipe to wipe. Berbeda dengan Orange Fog, kita harus satu persatu mewipe-nya, yaitu data, cache dan dalvik. 3 partisi itu saja sudah termasuk dalam satu kategori, yaitu web data, cache dan dalvik. Ini not including internal storage, jadi hanya 3 partisi. Ini swipe to wipe, ini sudah termasuk tadi 3 partisi. Lanjut kita install MIUI nya, tapi sebelum kita install perhatikan, yaitu kita harus men-set terlebih dahulu supaya kedepannya bisa update OTA via TWRP Pitblack. Pertama ini ada PBRP spesial, mungkin nanti teman-teman yang pakai Pitblack Recovery yang versi 291 itu pun sebenarnya tampilannya hanya sedikit berbeda, tapi tempatnya pun sama. Ada special setting. Kalau di TWRP Pitblack yang versi 2,9 tempatnya di advance, terus ada di sini ada spesial. Sedangkan kalau TWRP 3 di tempatnya langsung PBRP spesial, ada special setting. Kita centang support MIUI incremental OTA. Ini cukup saja, satu ini saja sudah cukup. Biasanya kalau yang dua ini sudah otomatis tercentang dari sononya, sedangkan yang support MIUI OTA ini belum tercentang, kita centang secara manual. Lanjut kita install ROM MIUI nya. Perhatikan teman-teman simpan di mana
ROM-nya. Kalau saya di luar folder di memori internal, ini ada MIUI Kingo Global 12.0.10. Kita tinggal shift to flash. Perhatikan kalau biasanya kode-kode di ROM UI ada Kingo KCO, kalau MI XM, kalau MI itu adalah kode dari region. MI itu biasanya internasional, kalau ID Indonesia, CN itu China, dan EU bisa bahasa Eropa. Jadi tiap kode itu sudah ada diwakilkan di tengah-tengah dari kode 6 tiap ROM. Jadi gampang sekali untuk membedakan mana ROM Indonesia, mana ROM global, mana ROM Cina, mana ROM EU ataupun Eropa, bahkan ada ROM Rusia pun ada. Ini kita proses install. Setelah kita setting MIUI nya, nanti kedepannya kalau kita sudah selesai install ROM, ada updatean lagi, mungkin yang size nya 100 MB ataupun 200 MB, ini langsung bisa diinstal via TWRP. Jikalau kita tidak men-setting seperti tadi, walaupun ada updatean, itu akan diinstal via TWRP pun akan gagal. Maka kita harus men-setting terlebih dahulu. Step by stepnya, kalau kita mau aktifkan OTA, kita harus diwajibkan untuk menginstal ROM MIUI yang full. Itu biasanya size-nya ada yang 1,8, ada yang 2 GB, tergantung dari setiap HP itu sendiri. Kalau ini tadi kalau salah berapa ya, mungkin sekitar 2 GB-an. Ini sudah sampai proses patching vendor image. Biasanya kalau teman-teman banyaknya tutorial mewajibkan web system ataupun vendor, itu bervariasi tergantung teman-teman mau mengikuti tutorial itu atau enggak, karena biasanya tutorial saya tidak diharuskan web system ataupun vendor, karena kita ambil amannya saja. Jikalau kita gagal memflashing sebuah ROM tanpa kita web system ataupun vendor, maka HP kita masih bisa masuk home screen walaupun data-datanya sudah hilang. Biasanya kita web data dan cache itu sudah menghilangkan data yang kita download, maksudnya adalah aplikasi beserta data-datanya. Kalau internal tetap aman, cuman ketika kalau kita web system atau vendor terus kita gagal, resikonya adalah no OS installed, bahkan lebih parahnya lagi bisa system destroyed. Itulah kelebihan jikalau kita tidak web system atau vendor. Lantas bagaimana kalau ada tutorial lain yang mewajibkan web system atau vendor? Itu tergantung teman-teman mau ambil yang mana, mau yang tanpa resiko ataupun beresiko, terserah teman-teman tentukan pilihan masing-masing. Ini sudah selesai kita menginstal ROM UI 12. Kita lihat, kita tinggal reboot sistem. Bismillah, semoga HP-nya masuk home screen. Biasanya kalau proses booting ROM UI itu membutuhkan waktu paling tercepatnya itu bisa 5 menitan. Jadi kalau video ini bisa di skip untuk memotong durasi dari waktu booting HP Xiaomi Redmi 8 pas instalasi ROM UI. Biasanya kalau ROM OSP nggak sampai 5 menit, tapi kalau ROM UI biasanya paling sebentar itu bisa 5 menitan. Yang penting ada logo MIUI saja sudah kita senang ya. Karena apa? Biasanya sudah logo MIUI itu sudah harapan bisa masuk home screen, dan ini masuk TWRP lagi. Kita lihat teman-teman, kita wipe, kita cek. Di sini biasanya ada dua opsi biasanya ya. Kalau nggak kena enkripsi yang namanya FBA, soalnya di Android 10. Kita lihat di sini ada FBA cache dan FBA cache. Kita coba swipe to wipe, dua saja partisi itu, kita reboot system. Semoga ini bisa masuk home screen. Jadi teman-teman, format data itu hanya jadi opsi terakhir jikalau memang tidak bisa di masuk home screen. Kita lihat sebentar lagi, kita wipe lagi, advance. Ini sudah tidak ada FBA cache-nya lagi.
tapi sudah coba kita langsung yang kedua yaitu Dalvik, Cache, dan data. Tadi FBA Cache-nya tidak ada, kita lihat perhatikan tulisan hijaunya encrypted FBA. Tadi kita sudah memwipe FBA Cache, sedangkan setelah kita reboot ternyata balik TWRP lagi, tidak masalah, kita wipe data lagi. Tadi kan sudah pertama awal sudah kita wipe data, ini kita minta wipe data lagi, kita coba, semoga bisa masuk home screen. Ini tanpa format data ya, format data hanya opsi terakhir jika memang tidak bisa masuk home screen. Kita lihat ini sudah muncul logo MIUI, berarti aman. Kita hanya kehilangan aplikasi beserta datanya saja. Internal aman, sistem vendor pun aman tanpa ada terkendala no OS installed maupun sistem destroyed. Mudah bukan ya cara installnya, tinggal kita menunggu proses booting masuk ke home screen. Perhatikan, biasanya videonya kelihatan simple ya, tapi buat teman-teman para pemula itu harus diperhatikan dengan baik dan hati-hati, kecuali buat yang sudah pinter oprek ya tidak terjadi masalah. Jika memang sudah pinter oprek, kalau yang buat pemula belajar oprek itu harus sedikit lebih berhati-hati, jangan sampai terkendala misalnya bootloop itu bisa puyeng 7 keliling. Pertama kali saya dulu oprek HP Cina ya, karena HP Xiaomi dulu belum ada, HP Cina ada contoh IMO, bahkan HP yang Advan pun pernah. Pertama kali bootloop kepala saya puyeng. Kalau sekarang alhamdulillah sudah sedikit memahami cara oprek yang benar, karena dulu masternya pun tidak sombong ya, belajar ngajarin sampai benar-benar bisa tanpa ngarepin upah apapun itu. Makanya di sini saya terapkan seperti halnya di YouTube saya, tanpa dikurangi, tanpa dilebihin. Ini sudah masuk home screen, sayangnya ini ada akun Mi-nya, makanya ini kekunci. Maka dari itu teman-teman, jikalau punya HP Xiaomi jangan lupa akun Mi-nya diingat-ingat passwordnya apa, akun Mi-nya apa, karena ini sangat penting. Jikalau sampai seperti ini kita lupa akun Mi, terlebih jika sudah masuk new security atau HP seri terbaru, maka kita akan kerepotan. Tidak bisa asal di bypass butuh akun authorized. Jika authorized kita butuh uang untuk menyewanya. Langsung saja ya. Setelah kita menyelesaikan stop wizard ataupun setelan permulaan, kita tinggal masuk home screen. Kita lihat apa saja yang berubah di MIUI 12 daripada MIUI 11. Pertama, di sini memang tampilannya masih di MIUI 11 ya, tidak ada perubahan karena kita belum mengaktifkan control center yang terbaru. Kita bisa settingnya di setelan, kalau tidak salah ini di notifikasi, bernotifikasi, pusat kontrol kita aktifkan, gunakan pusat kontrol yang baru, otomatis di sini akan jadi seperti ini. Berbeda dengan tadi, jadi kita tarik yang kanan untuk memunculkan pusat kontrol ataupun istilahnya toggle, yang kiri buat notifikasi. Kita lihat tentang ponselnya. Ini MIUI 12.01. Jadi tanggal 1, 4 keamanannya tanggal 1 bulan 9. Berarti baru-baru kemarin ini, kalau salah 5 harian ya. Fitur-fitur baru biasanya kalau tidak salah itu ada di galerinya. Ada fitur yang contoh buat fitur sky, opsi apa ya, fitur sky. Mengerti? Kita lihat inilah fitur langit katanya, yang buat kalau moto jadi kayak apa ya, HP seri Mi yang ada cahayanya macam-macam seperti itu.
ini sudah ada, dan fitur galeri sudah muncul. Tinggal kita fitur kameranya pun katanya sedikit berbeda dengan MIUI 11. Kita lihat memang berbeda, tapi selebihnya mungkin sama ya antara MIUI 11 dan 12. Mungkin cukup sekian review dari saya. Apabila ada kelebihan ataupun kekurangan, mohon kritik dan sarannya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan update tutorial di channel Ahmad SFT. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.